Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, welcome back to my YouTube channel. Aku Indah Afriani. Kali ini aku akan berbagi mengenai materi anti radikalisme. Pastikan teman-teman menonton video ini sampai akhir, karena di video ini aku akan menyajikan materi dan pembahasan soal. Aku akan bantu teman-teman gimana triknya cara menjawab soal HOTS TKP untuk radikalisme. Oke, sebelum kita mulai, aku mau sampaikan dulu kalau materi anti radikalisme ini adalah materi baru yang akan diujiankan pada seleksi CPNS 2021 tahun ini. Jadi, soal-soal yang akan aku sajikan ini adalah prediksi soal yang akan keluar sesuai dengan pola soal-soal yang aku temui berdasarkan pengalaman tes aku tahun lalu. Nah, materi anti radikalisme ini berdasarkan kisi-kisi dari Permenpan RB nomor 27 tahun 2021 memiliki tujuan untuk menjaring informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap anti radikalisme, kecenderungan bersikap dan bertindak saat menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi. Nah, jadi maksudnya itu, pemerintah ingin tahu dan ingin memastikan bahwa ASN yang akan direkrut ini benar-benar anti radikalisme. Aku harap semoga teman-teman di sini benar-benar tulus dalam mengabdi untuk negara, menjadi ASN sejati. Semoga teman-teman di sini tidak ada yang terpapar paham radikal. Aku akan kasih tahu nanti apa-apa saja indikator atau ciri sikap orang yang terpapar paham radikal. Teman-teman, istilah radikalisme memang selalu menjadi perdebatan di tengah masyarakat. Terkadang ada kesimpang siuran dalam mendefinisikan radikalisme. Ada pula yang sering mengartikan secara salah dengan mengatakan radikalisme hanya menyudutkan agama tertentu. Sebenarnya adalah persoalan cara pandang dan pemikiran yang tidak berhubungan dengan agama tertentu. Ini cuma masalah cara pandang dan pemikiran seseorang. Lazim dikatakan bahwa embrio terorisme adalah radikalisme. Pada video kali ini, aku akan uraikan secara ringkas apa sebenarnya yang dimaksud radikalisme yang sering diartikan dalam pengertian negatif. Jadi, radikalisme adalah suatu gagasan atau ide dan paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial politik dengan menggunakan kekerasan dan cara yang ekstrim. Nah, berikut ciri-ciri sikap dan paham radikal. Yang pertama, intoleran, tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain. Yang kedua, fanatik, selalu merasa benar sendiri dan menganggap yang lainnya salah. Ketiga, eksklusif, membedakan diri dari umat lainnya. Dan yang terakhir, kekerasan, menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan. Nah, teman-teman, dalam menjawab soal nanti, jauhi sikap-sikap yang seperti ini. Diharapkan kita sebagai seorang ASN memiliki sikap toleran, saling menghormati dan menghargai pendapat. Yang kedua itu moderat, menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim, tidak merasa paling benar dan tidak menyalahkan yang lain. Yang ketiga, inklusif, bersikap dan berpikiran terbuka serta berbaur dengan umat lain. Yang keempat, mengedepankan kerukunan dan persatuan. Nah, tahapan perubahan paham ini dimulai dari intoleran, memiliki suatu pandangan yang benci keragaman dan perbedaan. Pada tahap ini, intoleransi masih berwujud pada paham. Ini awal masuk paham radikal, tidak menghargai perbedaan dan cenderung menyalahkan orang lain. Nah, di sini terpapar dari sisi pemikiran atau pemahaman. Yang selanjutnya yaitu radikal, adalah suatu sikap yang mulai aktif menyalahkan orang lain seperti membid'ahkan dan mengkafirkan dan benci kepada aliran yang berbeda. Di sini terpapar dari sisi sikap. Selanjutnya yaitu teroris, adalah tindakan yang mulai mewujudkan radikalisme dalam tindakan dan aksi kekerasan, menyikapi perbedaan dengan tindakan pembunuhan. Jadi, dapat dikatakan bahwa radikalisme merupakan embrio bagi terorisme yang diawali dengan memiliki sikap intoleran dan berlanjut pada sikap radikal.
Terorisme tidak terjadi mendadak dan instan. Seseorang menjadi pelaku teror karena melalui sejumlah tahapan. Tahapan itulah yang disebut dengan radikalisasi. Oke, kita masuk ke latihan soal. Sebelum aku jawab, teman-teman bisa pause videonya biar kita sama-sama ngerjain. Jadi nanti ketika aku bahas, teman-teman bisa memahaminya dengan mudah. Staf khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP, Antonius Beni Susetio menyatakan radikalisme menganggap kebenaran itu absolut. Radikalisme itu sudah sampai tahap lampu merah, sehingga kita perlu warning dan lakukan pencegahan. Radikalisme itu seolah-olah dirinya paling benar dan yang lain salah. Di negara yang menjemuk ini tidak bisa seperti itu. Bahaya radikalisme itu adalah memanipulasi agama untuk kepentingan merebut kekuasaan sesaat. Senin 4 Januari 2021. Sebagai calon ASN, bagaimana Anda menyikapi persoalan dari kutipan di atas mengenai bahaya radikalisme yang berkembang di Indonesia saat ini? A. Seluruh komponen bangsa sepatutnya mencegah penyebaran paham radikal anti-Pancasila sebab radikalisme sudah menyebar hampir ke berbagai sektor kehidupan kenegaraan. B. Sudah seharusnya anggota DPR, TNI, dan Polri, serta lembaga strategis berkewajiban melakukan pencegahan radikalisme. C. Berpedoman teguh pada nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup dalam berwarga negara dan perlunya penegakan hukum yang jelas dengan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. D. Menghindari orang-orang yang diduga menganut paham radikal agar kita sebagai ASN tidak terpengaruh. E. Membangun kehidupan bermasyarakat yang didasarkan pada sikap saling pengertian dan saling menghargai antar sesama yang mempunyai latar belakang yang berbeda. Nah, yang ditanyakan di sini adalah kita sebagai calon ASN bagaimana sikap kita dalam menanggapi hal tersebut. Di soal dikatakan bahwa radikalisme ini sangat berbahaya bagi negara yang menjemuk seperti kita. Dari Sabang sampai Merauke sangat beragam, sehingga hal yang perlu kita tanamkan yaitu kita berpedoman teguh kepada nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup dalam berwarga negara, dan tentunya perlu penegakan hukum yang jelas dengan Pancasila itu sendiri sebagai sumber dari segala hukum. Maka di sini jawaban yang paling tepat itu adalah C dengan poin 5. Nah, perlunya penegakan hukum yang jelas di sini, jika hukum itu berlaku untuk semuanya, maka ujaran kebencian, intoleransi itu tidak berkembang. Dengan sendirinya, radikalisme itu teratasi dengan beracuan pada Pancasila sebagai sumber dari segala hukum dan pedoman hidup bagi semua warga negara. Nah, poin 4 di sini yaitu E, membangun kehidupan bermasyarakat yang didasarkan pada sikap saling pengertian dan saling menghargai antar sesama yang mempunyai latar belakang yang berbeda. Kenapa bukan E yang poin 5? Karena tentunya dengan Pancasila kita telah memiliki nilai-nilai yang komplit dari sila pertama hingga sila kelima. Tentu bukan hanya dari segi pengertian dan saling menghargai. Yang poin ketiga itu adalah A. Seluruh komponen bangsa sepatutnya mencegah penyebaran paham radikal anti-Pancasila sebab radikalisme sudah menyebar hampir ke berbagai sektor kehidupan kenegaraan. Jadi sudah sepatutnya semua aspek yang ada di negara kita ini mencegah penyebaran paham radikal. Kemudian di sini poin kedua yaitu menghindari orang-orang yang diduga menganut paham radikal agar kita sebagai ASN tidak terpengaruh. Kenapa ini poin 2? Karena di sini terpatok dari untuk dirinya sendiri tanpa memberi manfaat kepada orang lain. Kemudian yang poin 1 di sini yaitu B, sudah seharusnya anggota DPR, TNI, dan Polri serta lembaga strategis berkewajiban melakukan pencegahan radikalisme. Nah, di sini poin 1 karena ASN sebagai ASN itu tidak seharusnya
menunggu atau melemparkan tanggung jawab kepada orang lain. Kita sebagai ASN atau warga negara wajib untuk mencegah penyebaran paham radikal anti Pancasila ini, bukan hanya anggota-anggota atau lembaga strategis tersebut. Anggota MPR Aziz Samsudin menyatakan bahwa pemuda memegang peranan penting dalam mengatasi persoalan radikalisme, karena sasaran atau targetnya radikalisme adalah anak muda. Maka yang mesti berperan banyak dalam mencegahnya pun diharapkan dari para pemuda. Sikap apa yang harus dilakukan sebagai pemuda dalam mencegah penyebaran radikalisme? A. Mengikuti secara aktif perkembangan yang terjadi di lingkungan masyarakat sebagai bagian dari deteksi dini terhadap potensi gangguan dan ancaman radikalisme. B. Menerapkan rasa kebersamaan, komunikasi yang baik, dan saling menghargai antar sesama teman, serta masyarakat yang memiliki latar belakang yang beragam. C. Membentengi diri dari berita-berita yang tidak benar. D. Menjauhi diri dari orang-orang yang berbeda paham. E. Mengedukasi kepada masyarakat tentang bahaya radikalisme baik secara online maupun offline. Nah, kalau ditanyakan sebagai peran pemuda, maka di sini menurut aku jawaban yang tepatnya itu adalah B. Bagaimana peran pemuda dimulai dari lingkungannya terdekat terlebih dahulu hingga ke masyarakat, sehingga pemuda bisa menerapkan rasa kebersamaan, komunikasi yang baik, dan saling menghargai antar sesama teman, serta masyarakat yang memiliki latar belakang yang beragam. Sehingga dengan kita menerapkan rasa kebersamaan tadi, sehingga satu sama lain dan masyarakat yang lain juga merasa bahwa kita semua adalah sama, meskipun berbeda, tetapi kita menerima perbedaan itu dengan indah dan lapang dada. Kemudian jawaban yang keempat atau poin 4 yaitu mengedukasi kepada masyarakat tentang bahaya radikalisme baik secara online maupun offline. Nah, bagaimana pemuda itu berperan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi dia memberi memberi bahan ajar kepada masyarakat. Sebagaimana kita tahu bahwa pemuda sekarang itu sangat aktif di media sosial, sehingga para pemuda ini bisa berbagi mengenai edukasi tentang bahaya radikalisme itu. Nah, untuk yang poin 3 itu adalah A. Mengikuti secara aktif perkembangan yang terjadi di lingkungan masyarakat sebagai bagian dari deteksi dini terhadap potensi gangguan dan ancaman radikalisme. Kenapa ini poin 3? Karena di sini tidak dimentionkan bahwa apa manfaatnya untuk masyarakat. Di sini hanya manfaat untuk pemuda itu sendiri. Dia bisa tahu bagaimana perkembangan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Kemudian yang poin 2 di sini yaitu C, membentengi diri dari berita-berita yang tidak benar. Nah, menurut aku ini juga tidak memberi manfaat kepada orang lain, karena sebagaimana kita tahu bahwa seorang ASN itu berfungsi sebagai perekat bangsa, sehingga dia tidak hanya memberi manfaat untuk dirinya sendiri, tapi bagaimana itu bisa berfungsi untuk orang lain dan sekitarnya. Nah, kenapa D ini poin 1? Karena di sini sudah mulai muncul sikap yang eksklusif, merasa dirinya yang paling berbeda. Karena padahal di sini tidak dimentionkan paham radikalisme itu bisa berbeda paham dari segi pemikiran atau pemahaman lainnya. Nah, oke teman-teman, sekian dulu soalnya. Nanti akan aku lanjutin di video anti radikalisme part 2. Tungguin ya. Oke, sekian dulu video dari aku. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.